Seperti Sayyidatuna Aisyah katakan tatkala ditanya tentang pribadi Rasulullah, tentang sosok beliau, Sayyidatuna Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Quran. Beliau adalah terjemahan hidup dari Al-Quran. Dan Allah Ta'ala berbicara tentang Al-Quran, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan ya Muhammad, kalau samudra, lautan dijadikan tinta oleh Allah hanya untuk menulis, menafsirkan tentang firman Allah, nggak bakal selesai. Itu lautan akan habis, sedangkan firman Allah nggak bakal selesai untuk dikaji. Dan sosok Nabi Muhammad adalah terjemahan hidup dari Al-Quran. Sebagai bukti, dari sejak beliau hidup, bahkan dari sebelum beliau dilahirkan, semua telah berbicara tentang Rasulullah dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Setelah beliau dilahirkan, masa hidup beliau, beliau wafat, semua melukiskan, menggambarkan tentang apa yang mereka saksikan dari Nabi Muhammad SAW. Setelah wafat Nabi Muhammad, kitab ditulis, hadis diriwayatkan, syair ditulis, digubah, generasi demi generasi hingga saat ini dan hingga yaumul qiyamah. Enggak selesai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Kalau kita mau menafsirkan firman Allah, samudra bakal habis. Tahukah tentang fisik Nabi sebelum kita bicara tentang akhlaknya? Kalau kita bicara tentang akhlak, wajarlah kalau dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ajaran boleh jadi dibicarakan, tetapi hingga fisik beliau disebut oleh Allah dalam Al-Quran, nggak lain melainkan fisik yang istimewa. Setiap anggota badan beliau disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Dada beliau Allah sebut, punggung beliau, belakang beliau Allah sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Dada beliau Allah sebut, alladzi angkata dhahrak. Punggung beliau disebut. Dan masih banyak lagi apa yang disebutkan oleh Allah dari fisik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kita kalau bicara tentang rambutnya Rasulullah, rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak keriting, enggak lurus, tapi bergelombang, bahasa kita ikal. Rambutnya Rasulullah SAW. Terkadang Nabi Muhammad rambutnya pendek sampai ke daun telinga. Kalau lagi panjang sampai ke ujung leher. Kalau lagi panjang dan lebat sampai ke pundak. Dan tatkala beliau masuk ke kota Mekah saat Fatah Mekah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau memakai imamah hitam dengan rambut yang panjang dan dikepang sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak tahu bagaimana pemandangan indah tersebut. Kita cuma bisa menghayal aja. Tapi sungguh mulia para sahabat tatkala mereka bisa menikmati pemandangan yang indah tersebut dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setiap helaian rambutnya Rasulullah itu tebal. Nabi Muhammad rambutnya tebal, hitam pekat. Nabi Muhammad SAW meninggal di usia 63 tahun. Sahabat bilang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, wafatnya Rasulullah 63 tahun dan di tubuhnya itu enggak lebih dari 20 helai rambut putih atau uban. Jadi meninggal usia 63 tahun, rambutnya masih hitam pekat. Nabi SAW umur 63 tahun masih hitam pekat, rambut putihnya itu enggak lebih dari 20 helai. Sampai disebutkan dalam riwayat 20 helai itu sebagian di pelipis beliau bagian kanan dan kiri, beberapa helai di rambut yang tumbuh di bawah bibir, dan beberapa helai di janggut beliau. Terus juga lain dari itu Nabi Muhammad jenggotnya lebat, hitam lebat. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan wagat mala abaina hadza wa hadza, itu memenuhi antara telinga sini dan telinga satunya, lebat. Dan panjangnya itu seperti diriwayatkan dari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, sekitar 4 jari atau 5 jari, lebih dari itu dipotong. Hanya seperti itu, tapi lebat. Dan yang luar biasa, rambut yang lebat ini dan kulit yang halus ini, Nabi SAW itu kalau berwudu, itu diriwayatkan beliau berwudu dengan air yang gak banyak. Nabi wudu sempurna, basuh tangan, kumur-kumur, hidung, basuh rambutnya semuanya yang lebat itu 3 kali dengan air lebih kurang 1 gelas air mineral, 1 mud. Heran kan kita? Sahabat waktu cerita itu, tabi'in mendengar juga heran, kok bisa? Dijawab sama sahabat, Nabi Muhammad dulu rambutnya lebih tebal dari engkau dan bisa melakukan itu sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah dicintai oleh para sahabat lebih dari kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, istri kita. Yang jadi pertanyaan besar, apa yang mendorong para sahabat untuk melakukan ini terhadap Rasulullah? Apa yang memotivasi mereka? Apa yang mendorong mereka? Melainkan mereka melihat dari sosok Nabi Muhammad sesuatu yang mereka tidak dapatkan pada sosok manusia yang lain.